Jadi di kali ini gue cuma pengen nge-recap aja atas anime apa yang udah gue tonton, kayak sharing hobi aja sih. Dan nggak tahu nih gue upload atau enggak, kemungkinan besar diupload, gue upload di YouTube. Dan walau nggak ada yang nonton ya udah, karena gue pengen mengabadikan dan cari tahu mungkin di masa depan untuk ngelihat gue dulu gimana sih nonton anime ini, dan anime ini kayak apa sih, gue jelasin nih. Jadi gue nonton judul anime Chitose no Ramune no Naka, Chitose di dalam botol ramune gitu kalau nggak salah judulnya, gue nggak tahu. Terus ada satu cowok, terus ada 5 heroin. Terus satu cowok ini bukan tipikal anime harem biasa yang awalnya si cowok penyendiri bakal satu persatu dapetin cewek-cewek cantik ini, bisojo ini. Tapi lebih ke arah cowok ini ternyata dia ekstrovert, dia disukain banyak orang, dan penyakit ekstrovert adalah dibenci banyak orang juga. Dia udah ekstrovert, ganteng, something like that aja. Jadi untuk dia disukain sama 5 cewek ini masuk akal karena ganteng, karena dia baik. Dia semuanya, dia semua impian kita, impian gua bisa begitu. Terkesan lagi incel cuman ya udahlah ya. So after I watching this show, gua ngerasa kayak anime ini mirip banget sama Oregairu. Oregairu kan awalnya premisnya ada monolog, ini juga ada monolog ya. Itu mungkin kebetulan aja, cuman gue ngerasa itu mirip karena di Oregairu kan kalau nggak salah di season, gue nggak nonton season 1, mohon maaf, gue kayak cinta banget sama Oregairu tapi nggak nonton season 1, like what the fuck, cuman ya udah. Jadi Oregairu di season 1 kan kalau nggak salah dia nekenin kalau si Ikigai ini benci banget sama masa SMA karena kalau SMA tuh munafik kayak kucing lah, gini. Nah di sini di Chitose no Ramune no Naka ini dia ngejelasin biru itu ini. Dan jujur gue nggak tahu maksud filosofinya apa. Ya udah dilanjut, intinya Chitose naik kelas ke kelas 2. Terus di kelas 2 ini ternyata teman-teman dia di kelas 1 ikut juga sama dia ke kelas 2. Dan terjadilah cerita Chitose ini dengan berbagai konflik yang dimulai dari konfliknya ada salah satu anak namanya Kenta, si rambut hijau, terus dibantu sama si Chitose ini, dibantu sama siapa namanya, Yui, ya Uchida Yui, sama si satu lagi Hiragi itu yang rambutnya kuning, Hiragi lupa gue namanya. Dan setelah gue nonton anime ini, intinya menurut gue ya anime ini nggak bisa kayak anime Oregairu itu karena pertama kayaknya heroin ini terlalu banyak ya, karena heroinnya 5, jadi heroinnya ada 5 nih, jadi kayak development karakternya jadi kayak lama gitu loh. Bukan kayak lama sih, kayak susah gitu mau di develop kayak gimana. Gue bukan orang yang emang into banget sama anime dan gue tahu anime yang bagus dan tidak bagus seperti apa, cuman dari perspektif gue aja gue ngerasa kayaknya 5 karakter ini kayaknya mau di developnya susah karena genrenya pun bukan harem. Kalau genrenya harem mungkin lebih gampang, dan kalau misal pemfokusannya ke harem mungkin lebih gampang. Soalnya kalau Oregairu kan iya fokusnya ke drama dan ceweknya cuma 2, easy gak sih buat diapa-apain? Maksudnya bukan diapa-apain, buat di develop gitu. Cuman gue juga tadi mikir Gotobun kan ceweknya 5, cuma kok menurut gue oke aja. Dan kalau di Gotobun tuh gue ngeliatnya emang si MC ini fokusnya ke 5 cewek ini aja, nggak ke konflik ke gitu. Cuma gue pikir-pikir lagi, Gotobun bukannya mereka juga si Uesugi juga ada per satu-satu gitu ya? Enggak sih, soalnya kalau di Gotobun kan 5 orang, cuma kan 5 itu kayak dapat nggak sih? Dapat screen time nggak sih? Cuma kalau di Chitose tuh kayak ada 2 cewek deh, si cewek basket sama si cewek yang ikat rambutnya warna pink. Itu kayak mereka kayak dibuang, udah gitu. Jadi satu arc tuh bisa 4 episode. Satu arc 4 episode. Jadi itu ada satu arc 4 episode. Terus ada 4 episode lagi ngurusin si Nanase. Awalnya Kenta, terus Nanase. Terus 4 akhirnya satu akhirnya kayak ke 9 napas dikit. Itu kayak ya ada. Terus 10 11 12-nya kayak ngurusin si Yoshino. Nishino. Ngurusin si Nishino. So, gue mikir anjing, ini berarti nanti di season 2 gue udah ada preview season 2 actually untuk trailer. Di season 2 berarti kita gak bakal ngebahas si
Yua dong, nggak bakal ngebahas si Yua sama si yang lain-lain dong. Kita bakal ngebahas sama si siapa namanya, Nishino dong. Dan gue tuh eh kurang demen karena karakter developmentnya tuh kayak cepet banget gak sih, kayak nggak ada masa lalu apa yang ngebuat mereka jadi deket atau apakah cuman masalah lain di sini doang, karena ketemu di kali gitu terus ngobrol terus ya gitu dah. Terus ini masalahnya si Cita sini apa anjing, kayak gimana gitu. Itu aja sih dari gua. Jadi gua ngerasa anime ini, gue jujur masih agak bingung apa yang ngebuat dia kurang. Karena bukan apa yang ngebuat dia kurang sampai nggak bisa ngenyamain tiernya si Oregairu, karena menurut gua Oregairu tuh membekas banget. Dan gue pun lupa kenapa bikin membekas aja. Yang gue tahu Oregairu itu anime pertama yang gue tonton yang sangat realistically berhimpitan dengan dunia asli gitu. Jadi bukan kayak anime kayak Gamers. Lu tau Gamers gak sih, anime Gamers? Gue nggak tahu sih, maksudnya bukan anime Gamers, gue nggak nonton soalnya. Kayak anime apa ya, Kanojo tau gak sih, yang sama guru sama, jadi gurunya punya adik. Iya, jadi gurunya punya adik. Jadi guru lo cewek, gurunya punya adik. Adiknya tuh sepantaran sama lu. Terus lu punya hubungan sama guru ini sama adik. Ya aneh lah intinya mah. Jadi maksudnya realistis gitu, nggak kayak anime romance yang aneh gitu. Jadi ngebuat gue bekas gitu. Dan anime ini juga harusnya kayak gitu. Dia pengen ngebuat, gue dapetin pesannya kayak dia tuh kayak pengen ngebuat anime, tapi anime ini gak kayak anime romance paling biasa. Gue pengen karakternya MC-nya superior. Katanya bukan superior. MC-nya nggak kayak MC anime pada umumnya yang introvert, tapi ini extrovert. Dia punya banyak teman, punya banyak cewek. Dia dulunya atlet baseball, nggak tahu kenapa berhenti, cupu kayaknya. Terus ceweknya ada banyak. Itu kan kayak antitesis dari semua anime yang kita tonton. Dari mostly anime yang ada, bukan anime yang kita tonton sih. Yang gue tonton deh, semua anime romance yang gue tonton, gue nyarinya yang MC-nya ya penyendiri kayak gue. Gue nggak tahu gue penyendiri atau enggak, cuman ya udahlah ya. Maksudnya yang ya MC-nya penyendiri biar gue pas nonton anjing. Ya kayak apa ya, kayak ngejual kebahagiaan ke kita, kayak oh kalau penyendiri bisa dapet cewek juga nih. Cuman sama kagak anjing, cukimai. Mikir apa tay? Itu aja. Itu review dari gue. Emang review nggak bermanfaat sama sekali. Gue tiba-tiba ngomong enggak. Gue tiba-tiba ngomong Gotobun, gue tiba-tiba ngomong Chitose, gue tiba-tiba ngomong Oregairu. Emang nggak bermanfaat. Gue cuma mau yeping aja. Mungkin untuk anime-anime lain yang bakal gue tonton mungkin akan gue omongin di sini dengan kapasitas yang kecil, dengan pemahaman yang kecil terhadap anime juga, karena gue udah setahun juga sih, kayak setahun rehat nonton anime, terus coba nonton lagi jadi lupa referensi anime kayak apa. Cuman nah terus spending time gue terhadap anime juga agak buyar karena TikTok. Bangke TikTok ngebikin gue jadi mengonsumsi hal-hal yang singkat dan instan. Mungkin itu aja dari gua. Ngapa? Gak usah nutup aja, udah.